Sobat Piramid, video kami kali ini akan bercerita tentang perjalanan pendakian kami ke Bukit Raya, Kalimantan. Kami masuk ke Bukit Raya melalui jalur desa Tumbang Habangoy. Durasi perjalanan kami melakukan pendakian lebih kurang 9 hari hingga sampai lagi ke Jakarta. Ini kali pertama saya bersama tim melakukan pendakian ke Bukit Raya. Bukit Raya sendiri masuk ke dalam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang membentang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah. Puncaknya bernama Puncak Kakam dengan ketinggian 2.278 meter di atas permukaan laut. Banyak kisah dan pengalaman yang kami temui selama pendakian di Bukit Raya. Penasaran dengan cerita perjalanan kami ke Bukit Raya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol bel loncengnya untuk teman-teman ketahui video-video dari kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kami memilih penerbangan pagi dari Jakarta dengan harapan bisa sampai di Palangkaraya pada pukul 8 pagi. Karena tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Palangkaraya. Oke, sekarang kita ada di Bandar Udara Cilikriwut, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Sesampainya di sana, tujuan kami selanjutnya adalah menuju kantor Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Tujuannya adalah untuk melaporkan diri sebelum pendakian. Setelah selesai di sana, kami lanjutkan kembali perjalanan menuju Desa Tumbang Habangoy. Oke teman-teman, sekarang tujuan kita menuju Tumbang Habangoy. Jadi sebelum kita ke Tumbang Habangoy, kita nyebrangin sungai dulu. Jadi bisa dilihat sungainya. Jadi di sini tuh nggak ada jembatan untuk menuju akses ke sana. Jadi kita harus naik kapal feri. Ferinya tuh di sana. Kita nunggu kapal ferinya datang, nanti baru kita naikin mobil kita. Oke, ini kapal kita yang akan menyeberangkan kita dari pinggir sini ke pinggir sana. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di Desa Tumbang Habangoy. Tepatnya sekarang pukul 5:06 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada perbedaan waktu antara waktu di Kalimantan Tengah dengan di Jakarta. Di sela waktu menunggu jadwal upacara adat pendakian, kami gunakan untuk pre-packing barang-barang kebutuhan pendakian yang akan kami bawa. Melaksanakan upacara ritual persiapan ke pendakian Bukit Raya, kita akan melakukannya di rumah Pisur. Pisur itu yang memimpin nantinya perjalanan kita ke puncak Bukit Raya. Nanti ada beberapa bagian untuk upacara. Kali ini kita melaksanakan di rumah Pisur. Jadi besok pagi kita bisa langsung berangkat. Oke, kita jalan. Dalam puncak Bukit Raya akan selamat dekan sebelum ke Kawal dari pihak itu kita suruh untuk buat mereka rumah yang hati pekerjaan itu senang selamat dekan sebelum mahal. Pagi hari kami semua sudah siap dan standby untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Rencana awal kami berjalan pada pukul 8 pagi. Namun karena ada beberapa hal teknis yang harus dikomunikasikan kembali terkait kapal klotok yang akan kami gunakan, akhirnya kami harus menunggu lebih kurang 2-3 jam. Nah, di waktu yang ada itu kami gunakan untuk berkeliling kampung atau berkeliling desa, berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Beruntungnya kami bertemu dengan salah satu pengurus desa. Banyak interaksi yang kami jalani dengan beliau. Cerita-cerita tentang awal mula Desa Tumbang Habangoy,
dan beberapa ekspedisi-ekspedisi yang memang sudah berjalan di Bukit Raya. Karena pada hari itu adalah hari Rabu, jadi harinya anak masuk sekolah, akhirnya kami dapat bonus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid-murid yang ada di sana. Karena bayangan kami adalah ketika di suatu daerah terpencil ada sekolah, itu kami berpikiran ada teman-teman kami dari Jakarta yang mengajar di sana. Oh, menang saya jauh. Udah gitu doang. Karena desa ini katanya ceritanya dulu ada namanya di hilir sungai ini namanya Ratau Bajan. Nah itu asalnya desa sini. Jadi karena wabah penyakit kolera sehingga desa itu warga itu kan berpencar, iya, ada yang ke Kalimantan Barat katanya, ada yang ke arah Kapuas, ada juga yang ke sini. Ini baru dibuka jalur untuk pendakian ke Bukit Raya baru 2000 katanya sih Bu, dari dulu memang ini sudah pernah ada pendakian, bahkan dari luar negeri pun ada. Nah ini yang mulai rame setelah adanya ekspedisi pertama kan Bapak Bupati ketika 2014, kemudian ada 2015 lagi ekspedisi yang 1000 jurnalis tuh. Oh, tahu. Nah, Jadi mulai rame ya? Nah, itu mulai ramenya. Memang sebelum-sebelumnya sudah ada, cuma sedikit-sedikit, Pak. Udah, Mas. Ya, enggak sama tempat dia. Akhirnya waktu keberangkatan pun tiba. Satu persatu barang-barang kami susun ke dalam kapal klotok. Oke, kita sudah di percabangan di mana kita lawan arus. Tadi kan kita ikutin arus, sekarang kita lawan arus. Kita sedang menuju Pondok Pisur, perjalanan 5 jam. Kalau lihat di sana, oke, sekarang kita sudah sampai di Sungai Menyahai. Kita lagi menunggu perahu terakhir yang sedang on the way ke sini. Jadi kita berhenti sebentar aja. Ini namanya Sungai Menyahai. Terkadang kami harus turun dari kapal untuk berjalan menyusuri pinggiran sungai. Karena kalau kita nggak turun dari kapal, kapal itu nggak bisa lewati jeram yang memang bisa dibilang arusnya cukup deras, batunya cukup besar. Jadi harus memaksa kami turun dari kapal menyusuri pinggiran-pinggiran sungai. Oke, kita jalan dulu turun dari kapal karena kapalnya melewati jeram. Oke, sekarang kita sudah sampai di Nusa Mengat, pos pertama peristirahatan setelah kita melewati Pondok Pisur. Bisa dilihat buat peristirahatan ini biasa dipakai untuk warga sekitar untuk beristirahat ketika meladang. Perjalanan kami di hari kedua ini pun tidak jauh beda dengan di hari pertama. Kami masih harus menggunakan kapal klotok, melawan arus sungai. Ditambah lagi, pada malam hari sebelumnya itu hujan turun cukup deras. Sehingga kami harus tertahan lebih kurang 1 jam untuk melanjutkan perjalanan. Karena pengemudi kapal yang sekaligus porter kami di sana itu menunggu kira-kira akan ada hujan lagi atau tidak, karena masih gerimis juga di pagi hari. Dan itu sangat beresiko dalam perjalanan kami berikutnya yang harus melewati beberapa jeram-jeram yang cukup besar.
Dari Teluk Selaung, trekking pun dimulai. Dari sinilah kami mulai bergelut dengan pacet-pacet khas Bukit Raya yang beraneka jenis. Pagi hari, kami lakukan sedikit stretching untuk lebih memaksimalkan kerja otot. Oke, sekarang kita sudah di tempat perjalanan. Sekarang kita istirahat sudah 1 jam. Nanti setelah ini kita menuju Tosa ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Dadah. Oke, kita sudah sampai di Tosa. Dari Tosa ke Sawatahutung itu sekitar 2 jam. Itu treknya naik terus. Ikutin terus ya. Udah. Halo, kita sudah sampai di Sawatahutung. Perjalanan dari Tosa ke Sawatahutung itu 2 jam. Bisa dilihat kayak saung-saung. Oke, ikuti kita terus ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang ketinggian sekitar 1100. Kemudian sekarang waktu menunjukkan pukul 8.53. Ini sih masih packing. Yang lain masih packing. Bisa dilihat ke sebelah kanan. Packing. Ini kita masih di Sawatahutung. Nanti kita dari Sawatahutung kita ke apa? Ini berikutnya Bita Samba. Dari Sawatahutung ke Bita Samba itu memakan waktu sekitar 5 jam. Jadi kita terus ya, dadah. Alhamdulillah sampai kita ke Bita Samba. Bita Samba. Gimana Pak rasanya Pak pendakian kali ini Pak menemani kami Pak? Enak, Enak. Pacet udah nggak ada masalah Pak ya? ada masalah. Kasih lihat dong Kakinya, Pak. Ini pacetnya mau naik. Wah, bapaknya hanya pakai sepatu dan kaos kaki bola. Oke, ini adalah kumpulan-kumpulan pacet yang ada di sepatu Bung Tri. Wow, gemuk-gemuk banget. Di hari kelima ini, kami akan melakukan pendakian ke Puncak Kakam. Durasi waktu untuk bisa sampai ke Puncak Kakam dari Camp Bita Samba lebih kurang 4-5 jam. Kontur yang akan kami jalani itu bervariatif. Banyak tanjakan, banyak turunan, namun tetap dibutuhkan kehati-hatian. Karena akan ditemui beberapa tanah-tanah gembur yang memang berbatasan dengan jurang. Dan juga banyak akar-akar pohon yang sangat licin ketika kita injak. Oke, selamat pagi teman-teman seluruh Indonesia. Saat ini kami dari tim Seven Summit Indonesia in 100 Day sudah berada di persimpangan antara jalur dari Tumbang Habangoy, Kalimantan Tengah, dan dari Rantau Malam, Kalimantan Barat. Tempat ini sebagai pertigaan menuju puncak Bukit Raya. Kita setelah berjalan 30 menit, beristirahat sekitar 5 menit, nanti kita lanjut lagi perjalanan ke puncak. Terus ikutin perjalanan kita.